Katanya ngomel-ngomel terus di bawah. Aku tuh cuma mau protes aja, dokter nyari karyawan kok yang mukanya kusam, merah. Itu kan jelas-jelas pakai krim abal-abal, Dok. Ini, Dok, kita Astaga. Pakai sorry, nggak apa-apa, sebut aja. Pakai dari mana? pakai dari Jadi gimana nih, Pak? ya kalau aku jadi dokter ya pecah lah. Orang jelas-jelas kayak gini punya, dia udah tahu, udah lihat dokter, masih mau dipakai lagi, yang terimanya nih yang Hari ini saya akan tinggalkan kursi singgasana saya. Jadi saya mau kasih sesuatu yang beda hari ini, sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena orang taunya saya itu cuma edukasi saya aja, cuma tahu tentang skincare aja. Padahal sebenarnya banyak banget yang bisa digali dari saya. Kayak banyak banget gitu kan. Karena saya kan dari dulu kan hidupnya miskin. Pernah saya bahas di YouTube channel saya. Dan saya juga bawa perusahaan saya, bawa Athena ini sampai sebesar ini. Mungkin orang taunya, Dokter Richard tuh pansos, kayak gitu ya. Menurut saya sih Athena-nya dulu yang gede ya, sorry banget ya. Athena-nya dulu yang gede, baru saya berbagi dengan kalian seperti ini ya. Berbagi edukasi, berbagi inspirasi. Nah, saya mau nge-vlog dengan cara yang berbeda. Karena menurut saya, kehidupan saya ini banyak banget yang bisa dibahas, yang bisa diangkat. Tapi tetap akan ada unsur edukasinya, terutama edukasi estetik. Harus inspiratif dan harus memotivasi orang lain. Karena setiap hari saya itu menemukan permasalahan yang beda di Athena dan saya menyelesaikannya itu dengan spesial sih menurut saya. Dan ini mungkin akan jadi pelajaran untuk kalian. Jadi hari ini kita akan keliling cari masalah. Biasanya kalau saya cari masalah, ketemu tuh masalahnya. Nah, jadi ini kantor saya. Kantor saya itu ada di Palembang, di lantai 3. Jadi lantai 1, lantai 2-nya itu klinik, tapi lantai 3-nya itu kantor. Dulu tuh di sini ada online, tapi karena timnya banyak banget, jadi dipindahin ke kantor yang berbeda. Jadi ini adalah accounting, HRD, sama itu finance dengan programmernya di sini. Ada yang mau di sini. Makin cantik aja kamu. asing. Jadi ini manajernya saya. Sudah berapa lama? 6 tahun. 6 tahun loh. Jadi dari 7 tahun lebih Athena berdiri, dia sudah bekerja 6 tahun. Jadi Irma ini salah satu manajer yang melihat sejarah Athena itu dari kecil sampai seperti sekarang. Jadi kalau tangannya dibelah nih darahnya keluar Athena. Ngapain kamu cari saya ke sini? Ini, Dok, sebenarnya mau ngadep. Kenapa? Aku udah pusing banget berapa hari ini. Karena Dokter Ivanti itu dibawa kerjaannya ngomel aja setiap hari Irma dengan ngomel-ngomel. Kamu memang bawaannya ngomel terus. Iya. Ngomel kenapa dia? Kan kayak gini, Dok. Barusan kan ada 5 karyawan diterima nih. Dia ngomel-ngomel katanya itu karyawan gak sesuai dengan keinginan dia. Ya kan nggak ada urusan dengan dia. Kenapa dia ngomel? Nggak tahu. Sekarang dia di mana? Di bawah. Coba panggil di sini. Nggak deh. Ini apaan? Ada kamera-kamera, Dok. Ini vlog saya dengan cara yang berbeda. Jadi kameranya ini akan follow saya terus gitu. Karena kita pengen bikin sesuatu yang inspiratif. Karena sebenarnya apa yang di dalam klinik ini kalau dibahas itu bisa jadi menarik. Jadi ini saya mau kenalin dulu. Ini dokter saya, Dokter Ivanti. Ini salah satu dokter utama saya di Palembang. Salah satu orang kepercayaan saya. Terus kamu ngomel-ngomel tadi apa? Katanya ngomel-ngomel terus di bawah. Enggak, Dok. Aku tuh cuma mau protes aja, dokter nyari karyawan kok yang mukanya kusam, merah. Itu kan jelas-jelas pakai krim abal-abal, Dok. Emang kenapa ada di bawah? Ada, Dok. Yang tadi kamu ngomongin tadi? Iya. Oh. Terus emang kenapa kalau misalnya mukanya kusam merah? Kan kita kan di sini kan skill. Loh, emang cuma skill doang? Ya enggak lah, penampilan juga lah, Dok. Oh no. Aku nggak sepakat sih kalau soal seperti itu sih. Kalau menurutku ini banyak banget ya. Ini juga banyak banget yang ditanyain orang-orang ya. Dok, aku pergi ke klinik ini, aku pergi ke tempat ini atau pergi kemana? Atau aku pakai krim ini karena ownernya tuh kulitnya bagus banget kayak gitu ya. Aku menurutku nggak begitu tepat sih. Karena apalagi kalau klinik ya. Menurutku orang nomor 1 kalau datang ke suatu klinik itu yang dicari itu adalah dokternya. Dan kalau kita lihat dokter, nomor 1 itu adalah skillnya.
kalau gantengnya, cantiknya, glowingnya, itu menurut saya plus-plusnya. Jadi nilai plus si dokter itu. Karena kalau misalnya saya mau cari yang cantik, ya gampang banget sih, tinggal hire aja yang cantik. Tapi kan dia cantik bukan karena klinik itu. Bukan karena krim kita. Iya. Jadi kan skill dong yang paling penting. Ya kan, kalau misalnya pilih yang cantik, kamu nggak masuk sini, Pak. Iya. Saya nggak bilang skill tuh nggak penting dok, cuman kan penampilan juga penting gitu, sama pentingnya maksudnya. Kalau misalnya orang liatnya beauticiannya, karyawannya, atau dokternya aja kayak gitu, ya mereka mau ngomong apa? Ini kan kita kan Athena kan citranya anti abal-abal. Bayangin dok kalau semuanya dari frontliner ke dokter ke beauticiannya, korengan semua, emang ada yang mau datang? Betul juga, jijik ya. Gak ada yang mau datang lah. Kan jadi contoh juga sih. Benar juga sih, tapi ya yang pemilihannya tetap skill. Tapi waktu kita di perusahaan tentu jelas lah ya. Nama-namanya kita di perusahaan kan kita pasti berpenampilan menarik nomor satunya kan. Makanya sekarang ini orang pengennya penampilan menarik supaya cepat dapat kerja. Ya, meskipun tetap aja susah. Jadi ya sekarang ini memang penting banget. Jadi kalau kita kerjakan salah satu nomor satunya itu adalah berpenampilan menarik. Jadi ya klinik kecantikan wajar dong kita carinya yang punya penampilan menarik. Tapi di atas itu menurut saya skill. Dan kenapa saya pilih Dr. Rifanti dan dokter-dokter saya yang lainnya karena skill. Kalau saya pilih penampilan menarik, Dr. Vera nggak masuk tuh. Dr. Vera pas masuk di tempat saya yang di Jakarta tuh jerawatan semua tuh. Kayak banyak juga dokter lain yang saya pilih itu bermasalah sih, tapi skillnya bagus banget sih menurut saya. Talented. Talented. At least dia mau berusaha untuk memperbaiki diri. Nah ini kenapa? Ya kalau aku dengar sih dia masih pakai itu krim abal-abalnya. Emang permasalahannya apa sih? Sekarang muka dia kenapa sih? Korengan. Merah dok, merah kayak udang rebus, kusam kayak gitu. Ya walaupun masker juga kelihatan lah. Gitu. Sudah berapa lama dia masuk? 2 bulan dok. Terus kamu maunya apa? Ya pecat lah. Coba kita coba lihat dulu ya karyawannya di bawah ya. Yuk. Yuk. Tadi siapa nama karyawannya? Fitri dok. Fitri. Terus kan kalau misalnya kamu jadi jelek nanti, berarti kamu dipecat juga dong? Itu namanya pilih kasih. Ini dok Fitri. Astaga. Itu kan dokter aja kamu. Kok muka kamu kayak gitu? Iya dok, karena aku udah pakai krim bermerkuri ini dok, udah 1 tahun. Dia sudah kerja berapa? 2 bulan dok. Kamu apa sih? Lulusan apa sih? D3 keperawatan dokter. Perawat. Follow saya nggak sih? Follow dok. Kenal saya nggak sih? Kenal. Kenal pasti. Masa kerja sini nggak kenal? Sini nggak kenal sih. Nonton nggak YouTube saya? Udah dok, aku udah nonton semua, aku udah tahu juga sih yang bermerkuri yang gimana sama yang enggak. Terus kok bisa kayak gini? Karena aku udah takut dok buat ngelepas lagi, takut dikatain teman-teman aku. Terus yang kayak gini nggak dikatain teman-teman gitu? Iya udah dikatain sih dok sebenarnya. Emang kalau misalnya, kenapa nggak mau stop? Aku mau stop dok, tapi kalau aku mau stop itu dia lebih hancur mukanya. Jadi sampai sekarang masih pakai? Masih dok. Kamu kerja di sini, pakai sorry, nggak apa-apa, sebut aja. Pakai dari mana? Pakai. Terus awalnya kayak gimana? Awal aku pakai dok. Pertamanya aku tuh mau, karena kulit aku kan emang kusem dok. Aku pengen putih tapi yang cepet. Terus direkomend sama temen aku, katanya itu udah Bepom. Tapi ternyata udah gampang merah banget kalau kena sinar matahari. Ini nggak ada matahari. Asian kayak gini merah. Aku pengen tahu juga kalau dia ketemu matahari kayak gimana ya. Gosong. Tapi sampai sekarang masih pakai. Masih dok. Masih pakai semerah ini ya. Ini karena kalau kayak gini punya ini jelasin menurut saya, ini karena penggunaan hidroquinon dicampur asam retinoat. Kamu kan sebenarnya perawat ya, bisa nggak tahu sih asam retinoat itu yang nyebabin merah dia itu. Sebenarnya penetrasi hidroquinon itu jadi lebih cepat glowing. Dulunya pastinya glowingnya itu cepat banget tuh. Seminggu 2 minggu aja sudah glowing. Tapi lama-lama jadinya merah kayak gini punya. Terus adanya kok kamu kerja di klinik kecantikan?
Karena aku pengen dapat perawatan gratis, dokter. Kamu kenal saya, nonton YouTube saya, kerja di sini, tapi masih pakai krim abal-abal lagi. Jadi gimana nih, Pak? Ya kalau aku jadi dokter ya pecat lah. Jadi gimana nih, Pak? Ya kalau aku jadi dokter ya pecat lah. Orang jelas-jelas kayak gini punya, dia udah tahu, udah lihat dokter, masih mau dipakai lagi, yang terima aja nih yang kalau pasien yang lihatnya, ya kita yang malu. Lah, jangan nangis lah, kan cuma ditanya biasa kan, baik-baik kan. Aku takut, dokter. Aku pengen kerja di sini. Aku juga nggak mau, dok, punya muka yang merah kayak gini. Aku pengen kerja di sini karena aku tahu dokter Athena ini tempat orang yang berbakat. Aku nggak mau muka aku kayak gini, dokter. Aku mau sembuh. Ya kalau kamu mau sembuh, jangan dipakai lah krimnya. Iya, dokter. Aku mau berhenti, tapi aku takut karena krim itu ketergantungan, dokter. Kalau aku berhenti, muka aku lebih parah dari ini, dok. Kepala juga ya. Sudah berapa bulan di kerja? 2 bulan, Dok. Berapa orang yang kamu terima? Sebenarnya 5. Tapi dari 5-5-nya itu, dia udah yang paling berbakat banget. Bagus banget dia anaknya, Dok. Ya, Dokter Ivanti ada benarnya sih menurut saya. Dokter Ivanti ada benarnya sih. Jadi ya, meskipun ada salahnya juga sih. Jadi saya tuh sebenarnya belain kamu. Jadi menurutku tuh kalau karyawan tuh dokter, beautician, karyawan yang nilai itu adalah skill. Kita tuh kerja pakai skill, nggak cukup sih tampang-tampang glowing doang kalau bego. Nggak cukup sih kalau menurutku. Tapi penampilan juga penting sih, apalagi kan di klinik kecantikan. Penting banget sih kita merawat diri kita ya. Kalau misalnya kayak saya perawatan semua wajah ya, siapa yang mau percaya dengan saya kan, ada temennya juga. Kamu nih mukanya merah banget, sumpah. Iya, dok. Aku udah malu sama muka aku sendiri, dok. Kalau bisa aku mau lepasin muka ini, dok. Nggak bisa. Iya, nggak bisa, tapi dok. Tapi di ya di satu sisi kita itu terima skill tapi penampilan cantik. Tapi kamu mau berhenti? Mau, dok. Aku mau berhenti. Benar. Bener. Aku udah malu, dok, sama muka yang kayak gini. Yaudah gini aja nih, karena aku ambil kesimpulan ya. Kan sudah 2 bulan masa percobaan, masih ada 1 bulan lagi nih masa percobaan. Terus dianya juga pengen berhenti nih, pengen tobat nih, sudah janji dia. Jadi kalau dia tobat, sembuh, kamu boleh kerja di sini. Ya, karena manajer kamu bilang kamu punya skill kamu mulai nyelamatin kamu. Iya, dok. Ya, meskipun merah mukanya. Tapi kalau kamu nggak bisa tobat, masih merah kayak gini punya, kayak gimana? Saya siap mengundurkan diri, dokter. Benar ya? Iya, dok. Gak usah repot-repot lagi tuh kita. Ya udah, Menteri Ivanti apa lagi? Aku? Ya katanya kamu dokternya hebat, paling berbakat di Athena gitu. Kalau nggak sembuh kamu dipecat. Tapi kalau dia berhasil, naik gaji. Coba kau pikirkan, gaji 3 juta mana cukup 1 bulan. Nih di kamerain kan, ada buktinya nih.